Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan karunia yang sangat banyak. Alhamdulillah, setelah kita melewati bulan Ramadan, yang mana di bulan tersebut kita mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima amal ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala terus melimpahkan nikmat berupa taufiknya itu sampai akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan kita, sehingga dengan itu kita bisa terus istiqomah berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kita di malam hari ini kita bisa kembali bermajelis ya, setelah libur karena bulan Ramadan dan juga beberapa pekan bulan Syawal. Kita bisa kembali bermajelis di masjid ini untuk kembali mempelajari apa yang dahulu kita mulai sebelum bulan Ramadan dan terhenti karena kita masuk di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka alhamdulillah setelah selesai hal itu kita bisa kembali memulainya lagi, yaitu membaca kitab risalah yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu Ashru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam keistiqomahan, 10 kaidah untuk kita bisa menggapai keistiqomahan di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari silsilah pelajaran yang telah kita jalani dari kitab ini, kita telah membaca hampir seluruh kaidah yang ada, yaitu mulai dari kaidah yang pertama, kemudian kaidah kedua, kemudian kaidah ketiga sampai kaidah yang ke-9 ya. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kaidah yang terakhir, yaitu Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Baik, mungkin langsung saja ya, karena ini saya harapkan pertemuan kita malam hari ini bisa menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan ya bisa kita selesaikan membaca kaidah yang ke-10 ini sekaligus khatimah, yaitu penutup yang disampaikan oleh penulis. Adapun kalau misalkan ternyata nggak bisa, ya kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Baik, di halaman 39 Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. At-tashabbuhu bil kufari min a'zamil junuhi 'anil istiqamah.
Kata beliau, at-tashabbuh itu menyerupai bil kufar, orang-orang kafir, min a'zamil junuhi, merupakan yang terbesar dari al-junuh. Al-junuh itu kecenderungan, kecondongan, ya, kecondongan, atau bisa kita artikan dengan penyimpangan. Jadi merupakan penyimpangan terbesar anil istiqomah, penyimpangan terbesar dari keistiqomahan. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis dalam judul ini, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya keistiqomahan yang semestinya kita jalani, ya, jalan yang lurus yang semestinya kita jalani, maka jalan yang menyimpang dari keistiqomahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah ketika seseorang mengikuti atau menyerupai jalannya orang-orang kafir. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana nanti akan beliau sampaikan. Ya, jadi ketika seseorang menyimpang dari keistiqomahan, tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang tersebut menyerupai orang-orang apa? Kafir. Makanya di sini dikatakan oleh beliau min a'zamil junuh, merupakan penyimpangan terbesar dari keistiqomahan. Baik. Beliau mengatakan wat tashabbuhu bihim raji'un ila naw'aini minal fasadi. Imma fasadul ilmi atau fasadul amali. Tashabbuh itu menyerupai orang-orang kafir, raji'un ila naw'aini minal fasad, itu kembali kepada dua macam kerusakan. Imma fasadul ilmi, yang pertama adalah bisa jadi dia merupakan kerusakan dalam hal ilmu, atau fasadul amal, atau yang kedua adalah kerusakan dalam hal amal. Ya, jadi kalau kita perhatikan, keistiqomahan itu terwujud ketika seseorang meniti as-siratal mustaqim, sebagaimana yang pernah kita pelajari dari buku ini juga, ya, sebagaimana dinukilkan dari perkataannya adalah apa? Siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang mensyarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau mengatakan istiqomah itu adalah surutus siratil mustaqim, ya, dia meniti jalan yang lurus tanpa ada penyimpangan, ya, ke kanan ataupun ke kiri. Itu adalah keistiqomahan. Sehingga istiqomah itu hakikatnya adalah ketika seseorang itu meniti siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yang mendasarinya adalah adanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ketika seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka berarti dia telah berada pada jalur keistiqomahan. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal keyakinan, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak, ya, ataupun muamalah. Kemudian ilmu tersebut yang berlandaskan dari tuntunan Allah dan Rasulnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan sehingga membuahkan apa? Amal yang soleh. Itulah hakikat dari as-siratal mustaqim. Nah, ketika seseorang itu menyimpang, ya, dari siratal mustaqim, tentu penyimpangan ini tidak lain dan tidak bukan kembali kepada salah satu dari dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah kekurangan atau penyimpangan dalam hal ilmunya karena kurang ilmu, ya, atau karena ketidakadaan ilmu. Dan yang kedua adalah apa? Penyimpangan yang bersumber dari ketiadaan amal atau kurang dalam hal amal. Kembali kepada itu, ya kan? Maka at-tashabbuh bil kufar, penyerupaan dengan orang-orang kafir, yang itu merupakan
apa tadi disebutkan, yaitu penyimpangan terbesar dari keistiqomahan, itu kembalinya juga ke sana. Kembalinya kepada apa? Rusaknya ilmu atau rusaknya amal. Nah, di sini beliau mengisyaratkan kepada ayat yang menjadi landasan dari apa yang beliau jelaskan ini. Beliau mengatakan, wa ta'ammal hadzal ma'na. Ta'ammal hadzal ma'na fi qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata beliau, ta'ammal hadzal ma'na, perhatikanlah makna ini, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan untuk keistiqomahan. Ya, jalan untuk keistiqomahan. Yang tadi saya sampaikan, kata para ulama, ini jalan yang menggabungkan apa? Menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jalan yang lurus ini jalannya siapa sih? Allah Ta'ala menerangkan selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Ya tadi yang saya sampaikan, nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang kalau kita ingin mengetahui siapa saja mereka, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya ayat ini, alladzina an'amta 'alaihim, ini kalimat alladzina an'amta 'alaihim itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, di mana Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang Allah sebut dalam surat Al-Fatihah tadi, orang yang telah diberi nikmat, yang mereka meniti siratal mustaqim, yang mana mereka adalah berarti orang-orang yang istiqomah. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wa may yuti'illah war rasul, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Siapa saja? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Orang yang diberi nikmat yang dimaksud adalah siapa? Para nabi. Siddiqin, orang-orang yang benar-benar memiliki pembenaran yang kuat. Para siddiqin yang punggawanya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Dan yang berikutnya adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Yang ini semua mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa ilmu dan amal. Ya, bukan nikmat berupa harta dunia, bukan nikmat berupa jabatan, bukan nikmat berupa apa saja yang sifatnya itu atau yang nilainya itu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu nikmat yang dimaksud dalam ayat surat Al-Fatihah. Bukankah para nabi tidak banyak di antara mereka yang tidak memiliki kekayaan, ya enggak? As-siddiqin, asyuhada, as-salihin juga demikian. Tapi mereka semua, nikmat yang mereka miliki semuanya adalah nikmat ilmu dan amal. Ya. Maka kenikmatan yang dimaksud di sini bukanlah kenikmatan berupa kenikmatan dunia. Ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menyebutkan dua kelompok besar yang mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Ya.
telah datang penjelasan dari para ulama. Yang ini juga bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah datang penjelasan dari para ulama, ya, yang juga berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, ya, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan. Sedangkan ad-dallin adalah orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang Nasrani, ya, di mana mereka melakukan amal ibadah tetapi tanpa dasar ilmu. Nah, kita perhatikan ini. Allah menyebutkan jalan yang menyimpang dari keistiqomahan ini dua, ya kan? Jalan yang menyimpang dari keistiqomahan ini dua. Jalannya al-maghdub alaihim dan jalan siapa? Ad-dallin. Ya. Dua jalan ini. Ya. Maka dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya penyimpangan dari siratal mustaqim atau penyimpangan dari jalur keistiqomahan itu kembali kepada dua hal. Kembali kepada apa? Rusaknya ilmu, ini salah satunya, dan yang kedua adalah kembali pada apa? Rusaknya amalan. Ya. Nah, ya, jadi dari apa yang kita renungi dari apa namanya surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini, ya, ayat yang terakhir, maka kita bisa mendapati bahwasanya penyimpangan, asal penyimpangan dari keistiqomahan atau pokok penyimpangan dari keistiqomahan itu ada dua sebenarnya, ya. Kurangnya ilmu itu yang pertama, atau rusaknya ilmu. Ya, rusaknya ilmu itu bisa berupa apa? Kekurangan ilmu atau apa? Tidak adanya ilmu. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Rusaknya amal. Ya, penyimpangan yang berkaitan atau bermula dari rusaknya amal. Sudah punya ilmu tapi apa? Tidak diamalkan atau kurang semangat dalam beramal. Itu. Ini dua. Sehingga kalau kita ingin istiqomah, otomatis harusnya apa? Kita semangat dalam mempelajari ilmu dan berusaha sabar dalam melakukan amalan. Karena yang namanya beramal itu memang butuh kesabaran. Kita sudah tahu ini jalan benar, ini ketaatan, ini kewajiban yang harus kita laksanakan. Nggak mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali kalau kita punya apa? Kesabaran. Nggak mungkin kita bisa meninggalkan maksiat kecuali kalau kita punya kesabaran untuk melawan hawa nafsu kita, ya, dan melawan godaan syaitan. Oleh karenanya dua ini yang harus kita senantiasa perhatikan. Kita harus berusaha untuk senantiasa mencari ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua apa? Berusaha sekuat tenaga dengan kesabaran untuk apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Ini dua hal ini harus terus kita usahakan agar kita bisa meraih apa namanya? Keistiqomahan. Tapi kita lanjut. Maka penulis mengatakan setelah menyebutkan ayat tadi, wa fasadul Yahudi min jihatil amal, maka kerusakannya orang Yahudi dari sisi amalan. Maksudnya apa? Mereka sudah mengetahui ilmu. Mereka, contohnya adalah apa? Mereka sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tahu. Tapi apakah mereka mau mengikuti Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Ya. Artinya mereka punya ilmu tapi enggak mengamalkannya. Maka kerusakan orang Yahudi itu min jihatil amal. Wa fasadun nasara min jihatil ilmi. Sedangkan kerusakan orang-orang Nasrani dari sisi ilmu, yaitu mereka beramal tanpa apa? Ilmu. Mereka enggak punya ilmu sehingga amalnya itu ngawur, kan gitu. Sebagaimana orang yang apa? Ketika berjalan ingin menuju suatu tujuan tapi dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang rute yang harus dia tempuh, maka bisa jadi dia tersesat, kan gitu. Baik, fal yahudu alimu walam ya'malu, maka orang-orang Yahudi mereka itu memiliki ilmu, mereka mengetahui tapi mereka tidak mengamalkan. Wan nasara amilu bila ilmin, sedangkan orang-orang Nasrani mereka itu apa? Mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Nah, cobalah kita pikirkan, renungi hal ini pada diri kita. Ya, ketika nggak usah kita melihat orang lain, pada diri kita semualah. Ketika kita melakukan sebuah kekurangan dalam agama, ya,
mesti kembalinya kepada dua hal ini, ya kan? Contoh misalnya orang yang masih bergelut dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Apa penyebabnya? Mungkin dia semangat, ya enggak? Mungkin dia semangat untuk menegakkan agama Islam, semangat untuk melaksanakan ibadah, tetapi dia menyimpang. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tentang agama yang dia miliki tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya menyimpang. Ya tidak? Ya kan? Berarti ini menyerupai dengan siapa? Menyerupai dengan siapa? Orang-orang Nasrani. Menyerupai orang Nasrani. Tasyabuh bin Nasoro, kan gitu. Sedangkan sebaliknya, ada orang yang rajin ngaji, sudah mengetahui perkara-perkara yang benar dalam agama Islam, tetapi dia ternyata masih terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang orang yang ngaji itu masih ngemplang utang, ya enggak? Kadang masih melakukan ini dan itu, berbagai kemaksiatan. Kadang kewajiban masih ditelantarkan. Apakah karena dia tidak punya ilmu padahal dia orang yang sudah ngaji? Kan gitu. Bukan, tetapi karena apa? Karena dia kurang dalam hal pengamalannya, kurang sabar dalam melaksanakan amalan ini. Maka orang yang seperti ini pada dirinya terdapat apa? Terdapat apa? Penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Ada penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Makanya ada di antara perkataan para ulama salaf, saya lupa siapa orangnya ya, yang menyampaikannya. Jadi orang yang rusak dari kalangan min ubadina fafihim shibihun bin nasara. Sedangkan orang-orang yang saya ulangi, orang-orang yang rusak, yang menyimpang dari orang-orang yang rajin beribadah, maka itu adalah apa? Menyerupai orang-orang Nasrani. Rusaknya adalah karena apa? Mereka semangat ibadah, tetapi tanpa dasar ilmu sehingga menyimpang. Sedangkan orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang yang berilmu, ya, mereka punya ilmu tapi kok membuat menyimpang, membuat penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Itu karena apa? Karena ada penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Ini kan, sehingga betullah apa yang disampaikan oleh penulis dalam kaidah yang ke-10 ini, bahwasanya penyimpangan terbesar dari keistiqomahan itu tidak lain tidak bukan adalah apa? Penyerupaan terhadap orang-orang kafir yang diwakili dengan ahli kitab. Ya kan? Penyimpangan yang pertama karena kekurangan dalam hal ilmu seperti orang-orang Nasrani, dan penyimpangan kedua adalah apa? Karena kekurangan dalam hal amal seperti orang-orang Yahudi. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, fal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab imma bimusyabahatin lil yahudi bi an yakuna 'indal insani ilmun la ya'malu bihi au bimusyabahatin lin nasara bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin. Lihat. Maka kata beliau, ini kesimpulan berarti ya, ada kalimat fa. Maka al-fasadu, kerusakan alladzi yakunu fi hadzal bab, yang terjadi di dalam bab ini. Bab apa ini yang kita maksudnya dimaksud oleh beliau? Bab istiqomah. Bab keistiqomahan. Jadi kerusakan yang terjadi dalam hal keistiqomahan, maksudnya penyimpangan dalam keistiqomahan, imma bisa jadi bimusyabahatin lil yahud. Bisa jadi karena penyerupaan terhadap orang Yahudi, yaitu bi an yakuna 'indal insani ilmun la ya'malu bihi, yaitu pada diri seorang manusia itu memiliki ilmu yang dia tidak amalkan. Yang pertama, ya, punya ilmu tidak mengamalkan, maka jadilah dia menyimpang dari keistiqomahan. Au bi musyabahatin lin nasara, atau disebabkan karena penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani, bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin, di mana dia melakukan amalan, ya kan, tanpa ilmu dan basirah, sehingga dia pun menyimpang. Ini. Maka dari sini maka kita ketika meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya kan, sebagaimana yang dulu juga pernah disampaikan oleh penulis juga dalam buku ini, bahwasanya kita harus menghadirkan makna ketika kita minta ini kan, betul-betul minta hidayah. Maka kita ingat, ketika kita sudah memahami ini, kita ingat, kita minta hidayah kepada Allah. Hidayah berupa apa? Ilmu yang bermanfaat, berupa amal yang soleh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan penjelasan para ulama terkait dengan hidayah, itu ada berapa? 2. Apa yang pertama? Hidayah al-bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Bayan
penjelasan. Berarti apa ini? Ilmu kan? Hidayah rupa ilmu. Ya kan? Kita nyari ilmu, penjelasan tentang yang benar mana, yang salah mana, yang sesuai dengan tuntunan yang mana, yang tidak mana, yang taat mana, yang maksiat mana, yang syirik mana, yang tauhid mana. Penjelasan kita cari terus. Kan gitu. Selain hidayah al-bayan, yang kedua adalah hidayah apa? At-taufiq. Ini tidak kalah pentingnya. Taufik, Allah Ta'ala memberikan ke dalam hati kita ilham untuk apa? Mau mengamalkan ilmu yang sudah diterima, mengamalkan penjelasan yang sudah kita dapatkan. Kita rasakan ini ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan ini harus kita usahakan beneran. Kenapa? Karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah memberikan ijabah terhadap doa dari orang yang hatinya itu apa? Lalai dan main-main. Antum berdoa tiap hari mengucapkan kalimat doa, tetapi apakah antum sadar apa yang antum ucapkan dalam lisan kita? Ya kan? Kalau nggak sadar apa yang diucapkan, berarti ini doanya beneran nggak? Kan gitu. Ini dipertanyakan. Maka hendaknya apa? Ketika kita berdoa, usahakan doa itu kita sadari ucapan kita apa, maknanya apa, kita benar-benar merasakan kita itu minta apa yang kita ucapkan ini. Maka harus ada pemahaman terhadap kalimat ihdinas siratal mustaqim ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah, ikhwan. Ya. Karena apa? Salat itu sudah merupakan rutinitas, ya enggak? Karena rutinitas biasanya pokoknya jalan gitu ya. Sehingga apa? Seringkali kita itu apa? Tidak menyadari apa yang kita ucapkan dalam sholat. Iya enggak? Iya. Makanya harus berusaha semenjak awal ketika sholat kita harus hadirkan niat benar-benar. Ini saya benar-benar sholat menghadap kepada Allah. Saya ingin agar sholat ini apa? Bermakna. Agar sholat ini mendapatkan hasil yang maksimal. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah menyatakan bahwa ada orang yang sholat tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya 1/10-nya, hanya 1/9-nya, hanya 1/8-nya, hanya 1/7-nya, sampai beliau akhirnya mengatakan hanya 1/2-nya saja, terus berhenti. Jadi orang itu dalam sholat itu memang kecuali orang yang Allah mudahkan ya, umumnya manusia itu sulit untuk menghadirkan dari awal sampai akhir, umumnya kaum muslimin. Tetapi tetap kita harus berusaha, terutama dalam poin-poin atau dalam kesempatan-kesempatan yang penting-penting itu. Contohnya ini dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, atau mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Walaupun sebenarnya dari awal salat sampai akhir itu semuanya penting untuk kita rasakan makna-maknanya itu. Kita hadirkan makna-maknanya. Ya. Dan ini menuntut kita untuk mempelajari apa? Apa yang kita ucapkan itu artinya apa? Ketika antum bertakbir Allahu Akbar, ketika antum mengucapkan subhana rabbiyal azim di ruku, ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ketika tasyahud, ketika salawat. Ini semuanya sebenarnya penting untuk kita hadirkan hati kita dalam ucapan-ucapan tersebut. Tetapi memang berat. Makanya kita fokuskan yang penting-penting. Ya, di antaranya adalah ini. Ihdinas siratal mustaqim, perkara yang sangat penting sekali. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya ini ya? Nah, kayaknya kok panjang lebar juga ini. Enggak tahu selesai enggak ini. Baik. Kita lihat dulu sampai berapa ini. Baik, kemudian di sini beliau mengatakan wa qad samma Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah kitabahu Iqtidha' as-siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Jadi beliau mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menamai kitabnya. Ini kitab yang berbicara tentang pentingnya kita untuk meniti siratal mustaqim beserta dengan konsekuensinya, yaitu menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Beliau memberikan judul terhadap kitab tersebut dengan nama Iqtidha' Us-Siratil Mustaqim. Ya, ini kalau nama judul kan Iqtida'u gitu ya. Tapi kalau kita mau i'rabkan kepada maf'ul bihnya sama, maka Iqtida'a. Terserah antum mau baca yang mana, Iqtida'a atau Iqtida'u. Kalau Iqtida'a berarti dia dianggap sebagai maf'ulun bihnya sama, gitu kan.
sama kitabahu iqtidha'a. Tapi kalau antum anggap ini sebagai nama judul kitab yang dibaca sesuai dengan apa adanya judul kitab, maka iqtidha'u. Kan gitu. Ini bagi yang belajar nahwu ya. Jadi beliau menamai kitabnya itu Iqtidha'us Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Tuntutan dari Siratal Mustaqim adalah menyelisihi jalan menyelisihi Ashabil Jahim, orang-orang yang menjadi penghuni neraka Jahim, yaitu orang-orang kafir. Apa yang bisa kita ambil faedah dari judul ini? Bahwasanya seseorang yang meniti Siratal Mustaqim tidak akan bisa dia meniti dengan benar, dengan sempurna, kecuali dengan menyelisihi. Dengan menyelisihi apa? Ashabil Jahim, menyelisihi orang-orang yang kafir. Ya, kita harus menyelisihi. Makanya Rasulullah SAW itu banyak sekali ya, di dalam hadis-hadis beliau memberikan tuntunan kepada kita, bimbingan kepada kita, arahan kepada kita untuk menyelisih orang-orang kafir. Contohnya misalnya apa? Contohnya apa? Misalnya untuk kita apa? Memangkas ini apa namanya? Kumis dan membiarkan jenggot tumbuh. Apa alasnya? Untuk menyelisih orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya kan? Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat dengan sendal atau dengan sepatu. Ya, perintah ini bukan bermakna wajib, tetapi menunjukkan akan disyariatkannya atau dibolehkannya sholat mengenakan sepatu atau sendal. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah apa? Untuk menyelisih mereka, orang-orang kafir. Bahkan kata para ulama, ya, menyelisih orang-orang kafir itu merupakan salah satu tujuan dalam syariat ini. Bahkan sampai pun perkara-perkara yang kita tidak ada kesengajaan untuk mencocoki, maka apa? Diperintahkan untuk menyelisihi. Ya. Dalam perkara-perkara yang kita tidak ada kesengajaan untuk mencocoki, ya, maka diperintahkan untuk apa? Menyelisihi. Buktinya apa? Kita dilarang untuk sholat ketika matahari terbit. Kata Rasulullah SAW, karena apa? Di waktu itu orang-orang musyrik, ya, sujud kepada setan. Karena kata mereka matahari itu apa? Terbit di antara dua tanduk setan, sehingga mereka sujud kepada setan ketika itu. Kita dilarang. Walaupun kita yakin orang Islam ketika sholat tidak ada yang berniat untuk apa? Sujud kepada setan sebagaimana mereka, ya enggak? Tidak ada niatan untuk mencocoki mereka, tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW menyamai mereka, mencocoki mereka. Artinya diperintahkan untuk menyelisihi. Diperintahkan untuk menyelisihi. Kan gitu. Ketika ada seorang sahabat yang rambutnya sudah berwarna putih semua. Warna putih itu kan bukan kesengajaan kita. Ya enggak? Ya enggak? Itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Mewarnainya, agar menyelisih orang-orang kafir yang mereka tidak menyemir rambut mereka. Tapi Rasulullah pun memberikan ketentuan, jangan menyemir dengan apa? Warna hitam, tapi dengan warna yang lain, yang warna selain hitam, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwasanya menyelisih orang-orang kafir itu merupakan suatu perkara yang menjadi tuntutan dari Siratal Mustaqim. Sehingga maknanya di sini kaitannya dengan keistiqomahan. Kalau kita pengen istiqomah, ya, jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Ya, taib. Wa asyara fihi rahimahullah ila ba'di umuri ahli alkitab allati tuliyat biha hadhil ummah. Dan di dalam kitab itu beliau rahimahullah taala mengisyaratkan kepada sebagian perkara-perkara ahli kitab yang umat ini teruji dengannya. Maksudnya apa? Umat ini di antara mereka, di antara umat ini ada yang qadarullah ternyata apa? Mereka itu apa? Menyerupai ahli kitab dalam perkara-perkara tersebut. Ini diisyaratkan dan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab tadi, liyajtanibal muslim al-inhirafa 'anis siratil mustaqimi ila siratil maghdubi 'alaihim wa awid dhallin. Agar seorang muslim itu menjauhi penyimpangan dari siratal mustaqim menuju kepada jalannya
orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Artinya agar orang muslim itu menjauhi jalan mereka, agar seorang muslim itu menjauhi jalannya orang-orang yang dimurkai, yang mana mereka bagaimana tadi? Yang dimurkai punya ilmu tapi tidak mengamalkan, atau jalannya orang-orang yang sesat, di mana mereka beramal tanpa dasar ilmu. Ya. Ini tujuan beliau menyampaikan contoh-contoh, yaitu apa yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin yang ternyata mereka menyerupai orang-orang kafir. Nah, wa aurada qala Allah subhanahu. Di antara contohnya di sini disampaikan oleh beliau rahimahullah taala membawakan firman Allah subhanahu dalam surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Banyak dari ahli kitab yang menginginkan, wadda itu menginginkan, katsirun min ahlil kitab, banyak dari ahli kitab yang menginginkan law yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelah imannya kalian, kufaron, sebagai orang-orang kafir. Jadi banyak dari ahlul kitab itu, ya kan, mereka memiliki keinginan agar kaum muslimin itu kembali menjadi orang kafir setelah beriman, sehingga mereka berusaha, ya, dengan berbagai macam upaya untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya, dan itu nampak nyata, ya. Kalau antum mungkin pergi ke pelosok-pelosok yang banyak hal ini, akan antum dapati pada diri orang-orang yang jauh dari ilmu, ya kan, mereka akan mudah terpengaruh. Biasanya diiming-imingi dengan dunia, ya enggak? Diiming-imingi dengan bantuan-bantuan sosial, kemudian akhirnya mereka digiring untuk menjauhi agama Islam, murtad dari agama Islam. Mereka memang banyak yang suka ingin memurtadkan kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Kenapa alasannya? Kenapa kok mereka ingin agar orang muslim itu kafir, murtad? Lihat di sini alasannya, sebabnya adalah hasadam min 'indi anfusihim, karena hasad dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah menjadi jelas bagi mereka kebenaran. Artinya mereka sebenarnya tahu mana yang benar, ya kan? Mereka tahu mana yang benar. Sebenarnya Islam itu benar, gitu kan? Cuman karena mereka hasad, kok yang benar mereka sih nggak kita. Akhirnya mereka tidak menyukai kebenaran dimiliki oleh orang lain, sehingga mereka ingin orang yang dapat kebenaran itu meninggalkannya. Orang hasad kan gitu, ya. Hasad itu apa sih hasad? Hasad itu apa? Hasad itu menginginkan hilangnya kenikmatan dari diri orang lain, ya enggak? Itu hasad. Ingin agar kenikmatan yang pada diri orang lain itu hilang. Itu hasad itu. Nah, ini ada orang-orang kafir ahli kitab sudah mengetahui kebenaran. Kok yang dapat mereka kaum muslimin, bukan kita. Bukan malah dia itu berusaha untuk mengikuti kebenaran yang ada, tapi malah hasad. Malah ingin orang Islamnya yang meninggalkan kebenaran itu. Paham ya ini, ya? Paham nggak? Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ayat ini, apa tujuannya? Ingin menyebutkan bahwasanya di antara salah satu sifat yang ada pada ahli kitab adalah sifat hasad. Sifat hasad. Orang dapat kebenaran, orang yang hasad ini ingin agar orang tadi menjauh dari kebenaran. Hasad. Nah, ternyata, ya kan, sifat hasad yang ada pada diri orang Yahudi ataupun ahli kitab, ternyata di sebagian kaum muslimin ada yang menyerupainya. Ini contoh, ya, contoh tasyabuh, ya, yang menjadikan seseorang itu menyimpang dari siratal mustaqim. Maka qala Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, ya, setelah membawakan ayat tadi, fadzammal yahuda ala ma hasadul mu'minina alal huda wal ilmi. Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka hasad kepada orang-orang mukmin atas petunjuk dan ilmu yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini sikap buruk, sifat buruk yang ada pada mereka. Ya, jadi Allah mencela orang-orang Yahudi karena hasad kepada orang-orang mukmin mendapatkan
hidayah, petunjuk dan ilmu. Lalu beliau mengatakan, wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairuhum binaw'in minal hasadi liman hadahu Allah bi'ilmin nafi'in aw amalin salihin. Dan ternyata Pak, terkadang sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, maksudnya orang yang terkenal sebagai orang alim, ya kan, wa ghairuhum, ataupun orang yang lain, qad yubtala, ternyata dia teruji, mendapatkan bala, binau'in minal hasad, berupa apa? Semacam hasad ini terhadap orang yang liman hadahullahu bi'ilmin nafi', terhadap orang yang telah Allah berikan hidayah berupa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, atau amal yang soleh. Jadi Syekhul Islam itu mengisyaratkan ternyata di antara orang-orang yang berilmu ada yang menyerupai ahli kitab dalam sifat yang buruk ini, sifat hasad. Ya, seorang yang berilmu tidak ingin orang yang berilmu yang lain memiliki banyak pengikut. Contohnya ini contoh, ya kan? Pengennya yang banyak pengikut adalah dia. Sehingga ketika orang lain itu memiliki banyak pengikut, ya kan, memiliki banyak yang ngaji, dia pengikutnya banyak, dia hasad, ya kan, seperti ini. Ini salah. Ketika ada seseorang yang sudah mengetahui ilmu, jalan yang benar, ada orang yang mengetahui jalan yang benar, dia tidak suka, pengennya orang itu jadi orang bid'ah saja, ahli bid'ah. Senang kalau orang lain itu orang jadi orang ahli bid'ah, bangga, ya kan, seakan-akan yang benar itu hanya saya sendiri, gitu kan. Ini hasad, ya. Dan itu ternyata menjangkiti sebagian kaum muslimin, ya enggak? Ini menyimpang, ya, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari keistiqomahan. Ya. Sebabnya apa tadi? Menyerupai orang-orang kafir. Ya, maka ini benar apa yang dikatakan oleh penulis dalam kaidah yang ke-10 ini, bahwasanya penyimpangan terbesar dari jalan istiqomah adalah apa? Penyerupaan dengan orang-orang kafir. Wa huwa khuluqun madhmumun mutlaqa, dan dia yaitu hasad itu adalah akhlak yang tercela secara mutlak. Hasad itu benar-benar tercela, ya. Wa huwa fi hadzal mawdhi'i min akhlaqil maghdubi alaihim, dan dalam hal ini hasad ini termasuk akhlaknya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana dia punya ilmu tapi ternyata apa? Dia tidak mengamalkannya, ya. Terus kemudian dikatakan oleh penulis Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa akhadha yadhkuru rahimahullahu amsilatan adidatan minal umuri lati hiya min a'malil yahudi aw a'mali nasara. Saya percepat ya, pengen rampung ini. Lalu beliau mulai, akhadha di sini artinya mulai, ya. Akhadha artinya mulai. Beliau Ibnu Taimiyah mulai menyebutkan amsilatan adidah, contoh-contoh yang banyak, minal umuri lati, di antara perkara-perkara yang hiya min a'malil yahudi aw a'mali nasara, yang merupakan amalan-amalannya orang Yahudi atau amalannya orang-orang Nasrani, wa qad yatashabbahu bihim fiha ba'dul muslimin, yang mana sebagian kaum muslimin telah menyerupai mereka atau menyerupai mereka di dalam perkara-perkara tersebut. Jadi disebutkan contoh-contohnya. Mungkin antum bisa membaca langsung ke kitabnya, ya, kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, Iqtida'u as-siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Dulu seingat saya dia ada terjemahannya, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau nggak terjemahannya, masih terjual atau tidak. Dulu ada, saya lupa judul terjemahannya, tapi ada terjemahannya zaman dulu, ya, nggak tahu sekarang. Dan itu kalau dibaca juga, walaupun terjemahan insyaallah banyak faedahnya, ya. Taib. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadisnya, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan ataupun tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, yaitu ahli kitab, ya. Shibran shibran, sejengkal-sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Jadi sedikit demi sedikit itu kaum muslimin, ya, umat Rasulullah SAW ini akan mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
ahli kitab. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai seandainya mereka itu masuk kepada lubang dob, ya, sarang binatang dob. Tahu binatang dob enggak? Apa binatang dob? Jangan sebut biawak. Enggak sama dob dengan biawak. Dob itu semacam kadal, padang pasir. Ya. Antum kalau mau tahu ya sekarang mudah untuk nyari tahu ya kan. Ditulis saja di Google atau di YouTube ya. Tulis dob gitu aja. Kalau pengen lebih jelas ya pakai bahasa Arab ini. Dot ba ya kan. Dob. Nanti akan muncul tuh gambarnya seperti apa. Mudah. Atau kalau mau pakai AI ya mungkin bisa ya. Sekarang zamannya zaman perangkatnya lebih cerdas daripada manusianya. Baik. Seandainya mereka itu masuk ke lubang dob, tabi'tumuhum, kalian juga pasti akan mengikutinya. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lubang dob itu kata para ulama, lubang yang berliku-liku. Ya, berliku-liku. Artinya sulit dimasuki oleh binatang lain selain dob ini. Ya, saking berliku-likunya. Meskipun mereka masuk lubang dob, ini perumpamaan ya, mubalaghah. Bahasa kita apa? Hiperbola. Ya kan? Meskipun mereka itu masuk kepada lubang dob yang itu sulit untuk dimasukin, ya kan? Kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Saking apa namanya? Saking bahwasanya umat ini tuh betul-betul apa? Sebagian dari mereka ingin apa? Inginnya itu menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani. Dan kita bisa lihat kenyataannya. Kita bisa lihat kenyataan kaum muslimin secara umum, ya, secara umum, tapi tidak semuanya, ya kan? Bahwasanya apa saja yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir ada di antara kaum muslimin yang melakukannya. Ya, kadang ada challenge gitu ya. Apa challenge itu? Tantangan dalam yang medsos itu ya kan, entah itu tantangan apalah yang nggak ada manfaatnya diikutin gitu kan, tarian-tarian diikutin gitu kan, sampai pun gaya rambut, gaya pakaian diikutin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu banyak di antara mereka yang itu jauh dari siratal mustaqim, dan ini tentunya menuntut kita untuk yang sebagai orang-orang yang sudah mengetahui tentang hal ini, menuntut untuk kita itu lebih semangat lagi dalam belajar dan beramal, yang kemudian kita berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang lain agar kita nggak selamat sendirian. Nggak mungkin kita selamat sendirian ya, kita harus berusaha untuk juga apa, membagi kebaikan ini kepada orang lain. Bahkan ini termasuk apa, termasuk kesempurnaan iman, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan apa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau antum mendapatkan kebaikan berupa ilmu dan petunjuk, ya kan, bisa melakukan amal soleh, semestinya kita juga mencintai itu didapatkan oleh orang-orang lain. Ini kesempurnaan iman. Jangan kayak orang Yahudi, pengennya yang baik dirinya sendiri, sehingga kalau ada orang lain itu apa, baik, dia pengennya apa, orang lain itu hilang kebaikannya. Ini salah, ini hasad. Ya, maka demikian ma'asyiral ikhwan hazanillah wa yakum jami'an, ya, penjelasan yang sangat penting dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kaidah yang ke-10. Ini melengkapi ini pembahasan tentang masalah istiqomah. Selain kita harus berusaha untuk meniti keistiqomahan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang diterangkan sebelumnya, ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita apa, mengikuti sebab penyimpangan, yaitu apa, menyerupai orang-orang kafir. Kita harus menjauhi ini, menyerupai orang-orang kafir. Nah, alhamdulillah ini selesai dari kaidah yang ke-10 dan tinggal penutup ya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Mau kita baca sekalian atau minggu depan? Sekalian aja ya. Sekalian aja ya, insyaallah ya, nggak apa-apa. Nah, kita terjemahkan saja dan sedikit komentar lah sedikit insyaallah. Di akhir kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyampaikan khotimah, penutup. Ya, berarti kita khataman ini. Ya. Beliau mengatakan akhtimu bi kalimatin jamilatin matinatin li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aku menutup, yakni risalah ini,
tulisan ini dengan sebuah kalimat yang indah, yang sangat kuat. Kalimat yang indah dan juga dia itu kokoh, kuat, ya kan? Yang kalimat ini milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa kalimatnya? Sebentar ya, kita lihat. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini murid Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan yang belajar bahasa Arab. Sami'tu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Kenapa Ibnu ini? Apa jawabannya? Karena dia badal dari Syekhul Islam. Syekho mansub, kenapa? Maf'ulun bihi, dari sami'tu. Aku mendengar Syekhul Islam. Siapa sih Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah, gitulah maksudnya. Sehingga kita baca sami'tu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaqul, dia mengatakan, ini kalimat yang sangat penting, kalimat yang indah dan kuat, ya, terkait dengan masalah istiqomah. A'zamul karamati luzumul istiqomati. Karamah terbesar adalah menetapi keistiqomahan. Karamah yang terbesar adalah menetapi apa? Keistiqomahan. Antum tahu karamah enggak? Apa yang antum tahu tentang karamah? Biasanya ketika kita menyebut kata karamah, yang terbetik dalam pikiran kita ada seorang wali memiliki keanehan-keanehan. Ya enggak? Itu karamah. Ya enggak? Bisa sholat di Mekah padahal orangnya tadi pagi di sini gitu kan. Jumatannya di Mekah. Katanya karomah. Ada orang yang bisa menghilang, katanya karomah. Intinya biasanya ketika menyebut kata karomah, terhubung pikiran kita kepada keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh seorang wali. Biasanya gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak salah. Memang ada karomah yang bentuknya seperti itu. Tidak salah. Kita akui memang ada seperti itu. Walaupun tidak berlebihan ya, tapi tidak sampai berlebihan seperti tadi. Tidak sampai berlebihan seperti tadi. Ada karomah memang, kita yang akui ada. Zaman dahulu ya, di antara sahabat, di antaranya Umar juga pernah mendapatkan karomah. Ya. Para tabi'in juga ada yang mendapatkan apa? Karomah. Itu kita yakini dan kita akui ada. Ya. Tetapi tentunya dengan ketentuan-ketentuannya, tidak sembarangan perkara yang luar biasa disebut karomah. Karena ini terkait dengan apa? Keberadaan seorang wali, yang mana wali itu harusnya adalah orang yang apa? Iman dan takwa. Kalau ada keanehan-keanehan kok ada pada orang yang gila, ya kan? Atau orang yang nggak jelas agamanya, maka itu bukan karomah. Ya, bisa jadi dia adalah sihir. Bisa jadi dia adalah apa? Sihir. Akan tetapi, ala kulli hal, karomah itu memang ada. Jadi biasanya kita langsung terbetik ke situ kan karomah ya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya karomah yang paling besar bukanlah perkara-perkara itu, bukan perkara-perkara yang luar biasa, yang aneh-aneh itu tadi. Bahkan karomah yang terbesar, a'zamul karamah yang terbesar adalah ketika seseorang bisa menetapi keistiqomahan. Walaupun tidak nampak pada diri orang tersebut perkara-perkara yang luar biasa. Jelas ya? Ketika seseorang itu bisa istiqomah, itulah karomah yang terbesar. Nah, ini perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didengar oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan kalimat ini sebagaimana dalam catatan kaki di dalam Madarijus Salikin, kitabnya Ibnu Qayyim sendiri ya. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razak menyampaikan ucapannya Ibnu Taimiyah langsung dari kitab beliau Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, perbedaan antara wali-walinya Ar-Rahman, wali-walinya Allah yang sesungguhnya, wa Auliya'ish Syaitan, dan wali-walinya syaitan. Jadi beliau memiliki sebuah kitab ya yang menjelaskan tentang siapakah sesungguhnya wali Allah dan siapakah wali setan, dan apa perbedaan antara keduanya. Ya, ada kitab, ya, tidak terlalu tebal, insyaallah kitab tersebut.
Nah, dalam kitab tersebut Syekhul Islam mengatakan, ini langsung dari perkataan beliau yang ada dalam kitab beliau ya, wa innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Dan sesungguhnya puncak karamah itu adalah menetapi keistiqomahan. Nah, ini dia. Puncak karamah adalah apa? Menetapi keistiqomahan. Maka kalau kita ingin memiliki karamah, inilah yang harusnya kita cari. Cari keistiqomahan. Gak usah nyari-nyari gimana ya biar kebal bacok gitu kan. Gimana biar agar kita itu bisa, apa sih biasanya karamah yang dicari itu? Yang aneh-aneh itu yang dicari biasanya apa? Ya seperti itulah ya, macam-macam. Jangan nyari yang itu. Jangan nyari yang seperti itu, tapi carilah ini. Puncak dari karamah adalah apa? Keistiqomahan. Nah, lanjut. Walihada yaqulu Ibnul Qayyim naqlan an ba'd ahli ilmi. Oleh karenanya Ibnul Qayyim menukilkan dari sebagian ulama, beliau mengatakan kun sahibal istiqamati la talibal karamah. Jadilah kamu orang yang memiliki keistiqomahan, jangan orang yang mencari karamah. Perhatikan, ini kalimat indah juga nih dari Ibnu Qayyim atau dari sebagian ulama terdahulu ya. Jadilah kamu orang yang memiliki keistiqomahan, jangan mencari karamah. Jangan menjadi orang yang pencari apa? Karamah. Kenapa? Alasannya lihat. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Karena jiwamu itu memang bergerak untuk nyari karamah, tapi Tuhanmu itu menuntut kamu untuk istiqomah. Memang benar jiwa manusia itu pengennya itu apa? Mendapatkan satu hal yang luar biasa, ya kan? Berupa keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang mungkin orang lain tidak memilikinya. Itu jiwa manusia mungkin punya keinginan seperti itu. Tetapi ingat, itu bukan hal yang diminta dari Allah. Yang diminta dari Allah adalah apa? Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Tuhanmu menuntutmu untuk istiqomah. Maka janganlah kamu jadi pencari karamah, tapi jadilah orang yang istiqomah. Jelas ya? Nah, ini perkara yang penting sangat, ya, harus kita perhatikan. Bima'na annal 'abda yanbaghi 'alaihi an yakuna dauman wa abadan mujahidan li nafsihi fi an talzama sirotallahil mustaqima. Maknanya adalah bahwa seorang hamba yang bagi alaihi, selayaknya dia itu yakunu dauman wa abadan, dia senantiasa dan selalu mujahidan li nafsihi, bersungguh-sungguh melawan dirinya fi antal zama siratallahil mustaqim, untuk menetapi jalan Allah yang lurus. Jadi ini maksudnya, hendaknya seorang manusia, kita semua senantiasa berusaha sungguh-sungguh bagaimana agar kita itu menetapi siratullah al-mustaqim, jalan yang lurus ini. Wa an tuhafidhu ala ta'atihi tabaraka wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh untuk apa? Menjaga di atas ketaatan Allah tabaraka wa ta'ala, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Wa ayyujahida nafsahu ala dzalika, dan berusaha sungguh-sungguh melawan dirinya untuk hal itu. Untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, liyanala a'zamal fauzi wa akbaral ghanimati, agar dia meraih yakni kemenangan yang besar dan ghanimah yang terbesar. Ya. Apa itu? Yaitu buah faedah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqomah. Apa saja? Yaitu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat surat Fussilat dan juga surat Al-Ahqaf. Ya. Kita lanjutlah. Dah. Bacot sampai sini kita selesaikan sekalian. Wa huwa qaulu Rabbina azza wa jal. Jadi di sini beliau menyampaikan tentang apa? Buah dari keistiqomahannya. Kalau kita bisa bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita orang yang istiqomah, inilah buahnya yang akan kita dapatkan. Yaitu tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Ini nggak usah kita syarah lagi ya, nggak usah kita terangkan lagi, sudah lewat ya. Silakan dibuka lagi file-file yang lama. Jadi intinya adalah orang istiqomah di atas jalan Allah Ta'ala, di atas syariat ini. Kemudian dia berusaha untuk lurus terus, ya kan? Di atas kebenaran dan ajak terus di atas kebenaran. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih faedahnya, apa sih manfaatnya, apa sih buahnya, ya kan? Maka orang yang istiqomah itu, perhatikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat ini menyampaikan kalimat la takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Ini malaikat akan turun bagi orang yang istiqomah menyampaikan kalimat ini, jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Kira-kira kapan? Kayaknya saya sudah pernah menyampaikan juga ya. Kira-kira kapan ini? Apakah setiap hari malaikat menyampaikan seperti ini kepada orang istiqomah? Tidak. Tapi ketika apa? Sakaratul maut, ketika seorang itu hendak menjalani kematiannya, ya, dimana kita tahu kematian itu kondisi paling ditakutkan oleh manusia secara umum, ya kan? Kondisi paling mengerikan, ya kan? Maka umumnya manusia ketika mati itu memiliki perasaan dua ini, takut sama sedih. Takut akan apa yang akan dia alami nanti setelah kematian, dan sedih karena dia meninggalkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, sedih karena dia meninggalkan kerabat, keluarga, harta benda, dan lain sebagainya. Iya enggak? Itu dua perasaan yang pasti menggelayut pada setiap orang yang apa? Akan mati. Pengen buktinya? Ya nantilah antum buktikan sendiri. Baik. Nah, ketika itu orang yang istiqomah akan mendapatkan apa? Penentram jiwa dari kalimat para malaikat ini. La takhafu, kamu jangan takut, jangan khawatir. Karena kamu orang yang istiqomah, maka kamu akan mendapatkan kebaikan setelah kematian. Enggak usah khawatir tentang apa yang akan ada setelah ini. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia. Karena orang yang istiqomah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dia tinggalkan itu nanti akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau antum perhatikan dalam surat Al-Kahfi ada satu kejadian ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu singgah di satu perkampungan, dia bertamu kepada penduduk kampung tersebut, tidak ada yang menjamu kan, terus kemudian tiba-tiba mendapati bangunan yang mau roboh, lalu kemudian ditegakkan kembali oleh siapa? Nabi Khidir. Terus setelah itu selesai, tinggalkan saja, tidak minta upah. Sehingga Nabi Musa itu heran, ini kita berkunjung ke kampung ini nggak ada yang mau menjamu, sudah kerja mengeluarkan tenaga kok nggak minta upah sama sekali, ya kan? Sehingga itu menjadi pertanyaan Nabi Musa, ya. Akhirnya Nabi Khidir setelah itu, ya, singkat cerita menjelaskan bahwasanya di bangunan ini, bangunan yang hampir roboh ini, di bawahnya itu ada apa? Perbendaharaan harta, ya, perbendaharaan harta milik dua orang anak yatim. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi Khidir untuk menjaga harta tersebut biar tidak hilang, biar tidak sia-sia, karena ini harta anak yatim. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga harta ini? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapak kedua anak yatim itu adalah seorang yang soleh. Maka lihat, orang yang istiqomah, orang yang soleh, maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala, yaitu peninggalannya, keluarganya, anak keturunannya, harta bendanya. Maka para malaikat mengatakan demikian, la takhafu wa la tahzanu. Ya, Masya Allah, ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan ketika sakaratul maut, tapi diberikan ketentraman oleh para malaikat dengan perintah Allah Ta'ala. Ditambah lagi para malaikat itu mengatakan, wa absyiru bil jannah,
bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Lalu disampaikan dalam ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini juga merupakan keutamaan lain dari keistiqomahan, ya. Kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong bagi kalian fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang lain, bahwasanya orang yang istiqomah akan menjadi penolong baginya adalah siapa? Allah tabaraka wa taala. Allah yang akan menjadi penolong baginya. Makanya Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah dengan ketakwaannya akan memberikan solusi kepadanya, akan dimudahkan urusannya, ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan gitu. Karena yang menjadi penolong adalah siapa? Allah. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari siksaan-siksaan api neraka, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, karena Allah yang menjadi penolong, ya. Beda dengan orang-orang yang kafir yang tidak ada penolong satupun bagi mereka. Di akhirat nggak ada yang bisa menolong, di dunia apalagi, ya kan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalam surga ataupun di akhirat nanti, di dalam surga terutama, ya, ma tashtahi anfusukum, akan mendapatkan apa yang disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, di dalam surga itu pun kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Jadi semua kesenangan jiwa kita di surga akan kita dapatkan. Orang yang suka kepada wanita di surga akan mendapatkan. Orang yang suka kepada harta di surga akan mendapatkan. Orang yang suka apa lagi? Misalnya suka minum-minuman di surga akan mendapatkan. Orang yang suka daging-dagingan di surga akan mendapatkan, ya. Orang yang suka bercocok tanam di surga juga akan dia dapatkan, ya. Akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kalian sukai, kalian senangi. Tapi ini dengan syarat apa? Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah, ya kan? Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu kalian mendapatkan apa saja yang kalian minta. Mau minta apa terserah, ya kan? Mau minta apa terserah. Allah akan bisa mewujudkan di surga nanti. Nuzulam min ghafurir rahim, yang mana itu semua adalah hidangan dari Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini lihat, ini apa namanya, keistimewaan, keutamaan yang besar bagi orang yang istiqamah. Dalam ayat yang selanjutnya, wa biqaulihi jalla wa azza, wa biqaulihi jalla wa azza, juga dalam firman Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Azza, yaitu dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak jauh berbeda dengan ayat yang tadi, tapi ini lebih ringkas. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati, sama, ya, dengan yang tadi. Karena apa? Mendapatkan penenteram jiwa dari ucapan para malaikat tadi. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan dahulu ketika di dunia, ya. Ini adalah balasan bagi orang yang istiqomah, dan ini balasan yang sangat istimewa yang Allah berikan. Maka hendaknya kita semangat untuk meraih keistiqomahan ini. Jadilah orang yang istiqomah, kun sahibal istiqomah wala talibal karomah. Jangan jadi orang yang cari karomah, ya kan? Jadilah orang yang istiqomah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menutup risalahnya ini dengan untayan doa, yang ini kalau kita mau contoh doa-doa ini dalam permintaan kita kepada Allah itu sangat bagus sekali, ya. Kita baca, as'alullahal karima rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya ayyaktuba lana jami'an ats-tsabata wal hidayata ila siratihil mustaqim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb penguasa arsy yang agung, aku memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi,
ayyaktuba lana jami'an, agar Allah menetapkan untuk kita semua ats-tsabata, keteguhan, wal hidayata ila siratihil mustaqim, dan hidayah petunjuk menuju jalannya yang lurus. Amin. Wa ayyu'idzana min sabilil maghdubi 'alaihim wasabilid dhalin, dan kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Amin. Wa yusliha lana sya'nana kullah wa yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa yusliha akhiratana allati fiha ma'aduna wa yaj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki untuk kita urusan kita seluruhnya, wa yusliha lana dinana, dan agar Allah Ta'ala memperbaiki untuk kita agama kita, alladzi huwa ismatu amrina, yang mana agama ini menjadi penjaga bagi urusan kita. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu agamanya baik, maka urusannya semua akan menjadi baik. Tapi kalau agamanya rusak, urusan seluruhnya menjadi rusak. Jadi agama ini menjadi penjaga bagi urusan-urusan kita. Wa yusliha lana dunyana, dan agar Allah Ta'ala memperbaiki untuk kita dunia kita, allati fiha ma'ashuna, yang di dunia inilah kehidupan kita ini, tempat hidup kita. Saat ini kita masih di dunia, maka kita berharap, memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki kehidupan kita yang sedang kita tempati ini. Wa yusliha akhiratana, dan agar Allah Ta'ala memperbaiki akhirat kita, allati fiha ma'aduna, yang mana tempat kembali kita ada pada akhirat ini. Ya, kita semua di dunia hanya sementara. Nanti kita akan kembali ke akhirat. Maka kita berharap kepada Allah untuk memperbaiki akhirat kita. Wa ayyaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan agar Allah menjadikan kehidupan ini sebagai tambahan bagi kita dalam semua kebaikan. Kita minta selama kita masih hidup, Allah menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan, menambah kita kebaikan-kebaikan. Ya. Umur kita semakin bertambah, jangan sampai semakin bertambah apa? Dosa. Tapi semakin bertambah umur kita, semakin banyak umur kita, hendaknya semakin bertambah apa? Kebaikan dan amal soleh kita. Ini yang kita harapkan. Dan yang bisa mengatur itu siapa? Allah. Maka kita mintakan ini kepada Allah. Ayaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kita meminta kepada Allah agar menjadikan kematian sebagai rohah, istirahat bagi kita, min kulli syarr, dari semua keburukan. Entah keburukan yang ada di sekitar kita yang berpengaruh kepada kita, atau keburukan dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Ya. Jadi kita minta agar kehidupan kita semuanya adalah kebaikan, dan ketika kita meninggal dunia, kita telah selesai dari semua jenis keburukan, sehingga setelah kita meninggal dunia yang kita dapatkan hanya apa? Kebaikan-kebaikan, baik itu di alam kubur atau di alam akhirat, dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa kita adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan sekalian, kita selesai dari risalah Ashru Qawaid fil Istiqamah, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala benar-benar memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Risalah ini risalah yang sangat bagus sekali. Seandainya kita mengulangi kembali, memurojaah kembali risalah ini dalam niatan untuk kita memperbaiki diri kita, maka insya Allah itu akan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ini semua terekam ya, ada simpanannya. Ini kajian kita ini, sehingga bisa antum murojaah kembali, dan saya juga bisa murojaah kembali insyaallah taala. Demikian ma'asyiral ikhwah, kita akhiri. Insyaallah kita nanti pada kesempatan berikutnya bisa untuk mengambil kepada kitab yang lain untuk kita jadikan sebagai bahan kajian kita setiap malam Sabtu ini insyaallah taala. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.